Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta, Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1747, Memecut batin agar memiliki tekad kokoh, tenang dan sabar. Tenang artinya tidak tergoyahkan. Kita hendaknya menetapkan pikiran dan menahankan dengan keuletan. Terus membina diri dan tekun mempraktikkan, serta tekun membina diri. Kita perlu mendorong diri sendiri agar tetap tenang dan tak tergoyahkan. Memecut batin agar memiliki tekad kokoh, tenang dan sabar. Para hadirin sekalian, harap mendengar dengan perhatian yang sepenuh hati. Ketika batin kita tenang, segala sesuatu yang terdapat dalam tubuh dan pikiran kita akan menjadi sempurna. Sehingga harus memiliki batin yang tenang serta tidak gelisah. Tubuh dan batin harus dalam keadaan tenang. Jika kita mampu menenangkan batin kita akan merasa leluasa ketika mendengarkan dharma. Semua dharma akan masuk ke dalam batin dan pikiran. Senantiasa mengingat kembali makna yang terkandung di dalam naskah sutra. Makna yang terkandung di dalamnya menyesuaikan kegunaan dalam hubungan antar manusia. Ini sangat penting. Pentingnya kita mendengarkan sutra terletak di sini, sehingga harus memiliki batin yang tenang. Tidak boleh memiliki pemikiran yang bercabang-cabang. Maka menahankan dengan keuletan. Terhadap orang dan masalah, kita harus memiliki keuletan. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, mereka memiliki penampilan atau suara tertentu. Bagaimana mereka akan muncul? Apakah dengan lemah lembut dan pelakuan baik, atau kasar dan perilaku yang jahat? Ketika mata kita bertemu dengan kondisi tersebut, bagaimana kita harus bereaksi di dalam batin? Bentuk yang buruk dan kondisi yang buruk. Maka kita harus mengingat aksara, bertahan. Apa yang dimaksud dengan bentuk yang buruk? Apa yang dimaksud dengan kondisi yang buruk? Kita tidak perlu membedakan ini dengan sepenuh hati, baik kondisi yang buruk atau baik. Kita tidak perlu menganalisanya terlalu dalam. Jadi, kita seharusnya terus memiliki cara pikir yang sama. Manusia tetaplah manusia, tetapi terhadap diri sendiri kita harus ingat bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Inilah bagaimana kita membina diri. Sebagai seorang praktisi, ketika melihat orang lain, kita melihat mereka sebagai Buddha. Mereka mungkin berbicara kasar, emosi jelek, dan rupanya buruk. Tetapi kita sebagai orang yang melatih diri terhadap keadaan luar, kondisi luar yang dilihat oleh mata, suara yang didengar oleh telinga kita. Seberapapun kasarnya suara dan rupa atau penampilannya, karena kita sebagai orang yang membina diri harus terus membina diri dan tekun mempraktikkan, seperti kita sedang melatih diri. Suara dan rupa-rupa tersebut bagi seorang praktisi seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah sikap atau kepribadian mereka yang muncul. Kita tidak boleh menganggap mereka jahat. Jadi, kita harus merenungkan dengan batin yang tenang. Menghadapi situasi dengan batin tenang. Secara alami, memiliki kesabaran terhadap semua hal. Menahankan dengan keuletan. Apapun kondisi yang dilihat, suara yang didengar, batin kita akan berdiam dengan tenang. Berdiam dengan sabar dan ulet. Inilah yang disebut menahankan dengan keuletan. Kita harus konsentrasi atau fokus pada terus membina diri dan tekun mempraktikkan. Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkannya. Harus berusaha mempertahankannya. Sepenuh hati, tekun mempraktikkan jalan. Jadi, kita terus membina diri dan tekun mempraktikkan. Ini tergantung pada kita sendiri. Kita perlu mendorong diri sendiri. Tidak seorang pun dapat memberi semangat pada kita. Kita harus memotivasi diri kita sendiri
membangun tekad, dan menentukan arah kita. Oleh karena itu, kita perlu mendorong diri sendiri agar tetap tenang dan tak tergoyahkan. Karena diri sendiri telah membangun tekad. Lingkungan luar tidak akan menggoyahkan kita. Jadi, memecut batin agar memiliki tekad kokoh, tenang dan sabar. Memacu diri kita sendiri, bersungguh-sungguh menetapkan batin kita. Tekad kita harus teguh, karena itu disebut sebagai tenang dan sabar. Kita bukan dengan sengaja menahannya, kita hanya santai dan tenang. Sedemikian tekad kokoh, tenang dan sabar. Kondisi ini tidak mudah dicapai, seperti halnya Bodhisattva Sada Paributta. Dia berlatih hingga batinnya tidak tergoyahkan, berlatih hingga batinnya tidak membeda-bedakan lagi. Hanya ada Buddha. Semua orang adalah Buddha. Dia menggunakan metode seperti ini untuk melatih diri. Pertama-tama, dia menenangkan pikiran, tenang dan tidak tergoyahkan. Karena batin kita telah tenang, maka tidak akan tergoyahkan lagi. Saya percaya pada Buddha. Buddha adalah pembimbing saya. Kita harus perhatikan pembimbing yang berada di hadapan kita. Setiap kata dan tindakan yang diajarkan kepada kita harus yakin kepada Dharma. Kita dapat menenangkan batin kita. Jadi, jika kita dapat melakukan ini, batin kita menjadi tenang. Maka, pikiran dan perspektif tidak akan menyimpang. Oleh karena itu, menahankan dengan keulatan. Keterampilan ini dapat diperoleh melalui pelatihan diri. Hal yang kita latih, kita senantiasa berbicara tentang pelatihan diri. Apa yang perlu kita latih dalam pelatihan diri? Yaitu melatih kita mendengar Dharma dan menegakkannya dalam batin. Tidak membiarkannya bocor. Di masa lalu, kita menghabiskan banyak waktu membahas tentang Dharma tanpa bocor. Tanpa bocor artinya meresap Dharma ke dalam batin dan tidak membiarkannya bocor. Kita manusia awam selamanya adalah manusia awam. Kita ada mendengarkan Dharma, tetapi setelah mendengarkan, kita membiarkannya bocor, masuk ke satu telinga dan bocor keluar dari telinga yang lain. Jadi, seringkali kita hanya memiliki pemahaman yang parsial. Inilah mengapa kita harus membina diri. Jadi, harus membutuhkan waktu yang panjang. Menetapkan tekad kita. Mendengarkan Dharma tanpa bocor. Jika itu bocor, kita harus bekerja keraslah 2 kali lebih lama. Artinya, kita memperpanjang waktu untuk mencapai jalan kebudayaan. Namun, pada dasarnya, membina diri itu membutuhkan waktu yang panjang. Kita hanya perlu menggunakan usaha terbesar. Bagaimana kita menenangkan hati kita? Inilah adalah kesabaran. Kita perlu memperkuat usaha kita untuk terus membina diri dan tekun mempraktikkan. Harus menerapkan dengan mendengarkan Dharma tanpa bocor. Ketika kita mendengarkan Dharma, tidak membiarkannya bocor. Jadi, kita perlu mendorong diri sendiri. Jika mendorong diri kita untuk menyia-nyiakan waktu, saya harus dalam kondisi yang bagaimana agar tetap tenang. Ketika kita tenang, setiap kondisi akan menjadi sama bagi kita. Jadi, agar tetap tenang dan tanpa tergoyahkan, batin kita merasa tenang dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Batin kita agar tetap tenang dan tanpa tergoyahkan. Memecut batin, sungguh-sungguh memecut batin kita. Memecut batin kita sendiri. Dengan sendirinya, tekad kita akan menjadi teguh. Seperti Bodhisattva Sada Paributta, dia memberkati setiap orang yang dia lihat dan berkata, Anda akan menapati jalan Bodhisattva dan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Sesungguhnya, yang paling ditakuti adalah kita tidak bersedia menapaki jalan Bodhisattva, meskipun kita sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Tetapi
masih berhenti di kehidupan duniawi. Ini sangat disayangkan. Setelah meninggalkan kehidupan duniawi, harus memiliki batin membina diri yang teguh dan tekad yang kuat melatih diri. Dari luar tampak perilaku agung. Inilah pelatihan batin dan raga. Semua yang melatih diri harus memilikinya. Namun, pada masa akhir dharma, walaupun tidak terlihat pada saat masa akhir dharma, yang kelihatan adalah rupa wujud. Rupa tersebut terlihat rupang Buddha. Saat ini, banyak yang menggunakan rupang Buddha. Rupang Buddha kuno telah dirusak kerusakan dan terbengkalai. Sesuai dengan kondisi batin orang-orang masa kini, dianggap sebagai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kepala rupang setelah sekian lama akan putus. Mereka mengambil fotonya. Diberi keterangan ini merupakan Buddha dari dinasti yang mana. Rupang Buddha kuno ini yang mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu. Orang-orang tetap mengoleksi benda seni dan mengubahnya menjadi karya seni. Rupa ini mengalami kerusakan seiring berjalannya waktu. Seperti Dharma yang terus berlanjut, rupang Buddha pun dirusak dan terbengkalai. Kita tahu, waktu begitu cepat berlalu. Saat Dharma berada dalam masa kejayaan, rupang Buddha ada di mana-mana. Membuat rupang Buddha dianggap perbuatan penuh pahala. Semua orang senang berdana membuat rupang Buddha, sehingga ada suatu masa di mana ajaran Buddha berkembang pesat, terlihat dari pembuatan rupang Buddha, sehingga terdapat dharma-dharma. Benar adalah saat Buddha ada, demikian mendengarkan dharma. Langsung mendengarkan dharma. Setelah Buddha parinirvana, semua orang mengenang sang Buddha. Juga ada yang merestorasi rupang Buddha. Merestorasi rupang Buddha, pahala Anda sangat besar, memiliki berkah dan juga kebijaksanaan. Orang awam mendengar, saya ingin menambah pahala kebijakan. Saya ingin melatih kebijaksanaan, memerlukan berapa banyak biaya. Saya rela membayarnya, sehingga memahat rupang Buddha. Ini adalah proses yang terjadi setelah Dharma benar. Sebelum ada rupang Buddha, masih tetap membabarkan Dharma. Semua orang membangun stupa, membuat rupang memiliki pahala yang besar. Demikianlah yang saya dengar. Sang Buddha mengatakan, nyatanya setelah Sang Buddha parinirvana, ada orang yang bersungguh hati membuat rupang Buddha untuk mengungkapkan perasaan rindu mereka. Ini berubah menjadi kepercayaan bahwa membuat rupang Buddha pahala kebajikannya besar. Tapi perasaan di baliknya sangat berbeda. Ini adalah perubahan zaman. Dan perlahan-lahan cara beriman juga mulai berubah. Setelah 1000 tahun era rupang dan Dharma telah berlalu, mulai lagi memasuki era kemunduran Dharma. Di era ini, rupang telah tercemar dan hancur. Tapi orang-orang masih mengenal 3 pusaka. Buddha Dharma masih disebarluaskan, walaupun wujudnya sudah berubah. Ada Dharma dan saya mendengarkannya. Apakah dapat mempraktekannya? Namun, itu semua menjadi semakin tawar. Semakin jauh, semakin melenceng keluar. Jadi, Buddha Dharma sudah berubah. Dan orang yang melatih diri juga telah berubah. Karena mereka sudah tidak tulus lagi. Telah kosong. Telah kosong. Bodhisattva Sada Paributta pada era inilah. Saat era Dharma mirip berubah, memasuki era kemunduran Dharma. Sehingga beliau berhadapan dengan begitu banyak yang mengaku sedang membina diri, tapi hanya wujudnya saja, bukan yang sebenarnya. 4 kelompok murid yang membina diri, biksu, biksuni, upasika, dan upasiki. 4 kelompok murid hanyalah sebuah sebutan, tetapi kehidupannya masih melekat pada keduniawian.
Kata-katanya kasar, tidak memperhatikan wibawa. Perilakunya masih melekat pada keduniawian. Pada kondisi yang demikian, Bodhisattva Sada Paributa bagaimana dapat membimbing dan menuntun orang-orang ini? Dharma yang dibabakannya tidak bermanfaat. Maka beliau menggunakan metode memberikan penghormatan kepada orang yang ditemuinya dengan tulus. Memberi pujian. Anda memperhatikan jalan Bodhisattva. Kelak Anda akan mencapai kebudayaan. Dengan cara inilah terus-menerus memperingatkan kepada semua orang harus memperhatikan jalan Bodhisattva. Kelak pasti mencapai kebudayaan. Menggunakan kata-kata ini secara berulang-ulang dan terus-menerus. Memberi hormat kepada orang yang ditemuinya. Memberi pujian kepada orang yang ditemuinya. Memberi pujian sembari memberi hormat. Demikian seterusnya. Apakah itu orang yang berada di dekatnya ataupun orang yang dari jauh sudah terlihat olehnya, beliau juga akan lari ke tempat itu. Memberi hormat, memberikan doa, mengulang-ulang perbuatan ini dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kondisi demikian, apa yang didapatnya? Respon terhadap sikapnya dari orang-orang yang sombong, para bakluk yang memiliki energi kekeruan yang kental. Orang-orang ini bukan saja tidak menerima doanya, malah sebaliknya, membosankan, sangat bosan, menolaknya dengan kata-kata kejam. Lebih lanjut, dia akan menyuruhkan, "Saya tidak berani meremehkan Anda. Anda pasti akan mencapai kebudayaan." Membuat orang merasa sangat muak dan akan mendorongnya menjauh atau memukulnya dengan balok, dengan batu, dan lainnya untuk melukainya. Dia masih sama, batin yang demikian, hati tidak merasakan orang bagaimana terhadap dia. Itu sangat alami. Kondisi batin seperti ini, apakah termasuk bersabar? Telah bersabar sampai tidak merasa lagi bersabar. Bersabar sampai tidak sedang bersabar lagi. Ini sangat alami. Harus melatih diri sampai tahap demikian. Benar-benar tidaklah mudah. Kita harus membina diri sendiri ketika tidak berada di tengah orang banyak. Diri sendiri juga harus benar-benar merenungkan apa yang disebut sebagai bersabar. Apakah bersabar di tengah orang banyak? Iya, ini berarti harus bersabar terhadap diri Anda sendiri. Anda harus bersabar terhadap diri Anda sendiri. Setiap saat, terlebih dahulu, baru dapat bersabar terhadap orang lain. Kita harus bersungguh hati merenungkannya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Ketika dirinya berkata demikian, orang-orang akan menggunakan pentungan, gunting dan batu untuk memukuli, melempari. Ia akan pergi menghindar dan berdiam ke kejauhan, seraya berteriak keras, "Aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan." Dalam Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paributa. Ini merupakan naskah sutra yang telah dibahas sebelumnya. Kondisi batin orang yang merasa muak dan ingin membuang seperti ini. Juga telah dimarahi, dipukul, dan memiliki keterampilan untuk tidak merasa khawatir seperti ini. Kita harus belajar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mengatakan, oleh karena selalu berkata demikian, maka para biksu, biksuni, upasaka, dan upasika dengan keakuhan berlebihan menamakannya sebagai Sada Paributa dalam Sutra Teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paributa. Kita mengetahui bahwa oleh karena biksu ini selalu berkata demikian, sering berkata demikian. Berkata apa? Mengatakan, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. Aku tidak berani meremehkanmu, karena engkau sekalian kelak akan mencapai kebudayaan. Selalu mengucapkan kalimat seperti ini. Jadi, ini menunjukkan artinya orang ini memiliki keyakinan yang mendalam. Oleh karena selalu berkata demikian, karena biksuni ini selalu berkata demikian. Artinya, orang ini memiliki keyakinan yang mendalam, tekun mempraktikkan tanpa kena istirahat. Ini dikarenakan Bodhisattva Sada Paributa percaya
sangat percaya, tidak peduli bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang. Sikap seperti apa yang digunakan untuk menghadapinya. Sementara di saat itu tersesat di duniawi. Sang Buddha mengatakan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan, karena setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan. Pada suatu hari nanti, dia akan kembali ke sifat aslinya, mempraktikkan jalan bodhisattva, dan akhirnya menjadi seorang Buddha. Inilah Bodhisattva Sadapaributta. Toleransinya adalah kata keyakinan. Percaya yang dikatakan Buddha. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Dan keyakinan adalah keyakinan yang mendalam. Jadi, maknanya ini artinya orang ini memiliki keyakinan yang mendalam. Begitu Anda mempercayainya, Anda akan sangat mempercayainya. Tekun mempraktikkan tanpa kena istirahat. Dharma ini dia gunakan dalam diri sendiri. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Percaya, setiap orang dapat menjadi Buddha. Inilah yang dikatakan Bodhisattva Sadapaributta. Setiap makhluk memiliki sifat kebudaan. Setiap orang dapat menjadi Buddha. Dia memiliki keyakinan mendalam dan tekun mempraktikkannya. Sangat bekerja keras, sangat rajin. Saya ingin menyadari hal ini dan memberitahu semua orang bahwa setiap orang memiliki sifat Buddha. Selama Anda mengikuti jalan Bodhisattva, Anda bisa menjadi seorang Buddha. Sehingga, maka para biksu, biksuni, upasaka dan upasika dengan keagungan berlebihan menampakkannya sebagai Sadapaributta. Pada waktu itu, orang-orang dalam 4 kelompok murid yang memiliki keangkuhan berlebihan terus menjelekkannya tanpa berhenti. Namun, biksu itu tetap saja berkata, "Aku tak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan." Itu sebabnya mereka menamakan biksu ini sebagai Sadapaributta atau selalu tidak meremehkan. Para biksu dengan keangkuhan berlebihan ini di dalam 4 kelompok murid selalu ketika melihat orang ini selalu mendengarkan kata-kata sama yang diulang-ulang, sehingga semua orang sebenarnya namanya siapa tidak tahu. Yang itu Sadapaributta merupakan prinsip yang sama, karena orang ini tidak tahu datang dari mana ini. Menunjukkan penampilan biksu, maka Papa bersujud kemanapun dia pergi. Kemanapun terhadap semua orang akan mengatakan, tidak berani meremehkan Anda, karena Anda kelak akan mencapai kebudaan dalam jangka waktu yang panjang, melewati banyak tahun. Tidak tahu dia biksu yang datang dari mana, hanya terus mengatakan kata-kata ini. Namanya siapa? Tidak tahu, akan tetapi adalah Sadapaributta. Itu memberikannya nama berdasarkan tingkah lakunya. Dinamakan Sadapaributta. Jadi, Sadapaributta bukan nama yang dia buat sendiri. Adalah orang-orang itu. Orang-orang yang memarahi dan memukulnya. Menolaknya. Orang-orang yang dia puji. Orang-orang itu memanggilnya dengan Sadapaributta. Maka, pada waktu itu, orang-orang dalam 4 kelompok murid yang memiliki keangkuhan berlebihan terus menjelek-jelekannya tanpa henti. Memberikannya nama ini, seringkali memarainya, menfitnah dan merendahkannya. Sadariputta, dia tidak terpengaruh, tetap tenang dan tak tergoyahkan. Sadapaributta, saya tidak berani meremehkan kalian. Sedemikian dinamakan Sadapaributta. Maka, namun biksu itu tetap saja berkata, dia adalah Sadapaributta atau selalu tidak meremehkan. Terlebih lagi, bagaimana kalian memarahi saya? Bagaimana kalian memberi saya nama? Saya masih saja tetap sama, masih mempercayai kalian, karena saya mempercayai Buddha. Maka saya melakukan praktek nyata ini untuk menghormati kalian. Kalian memarahi saya tetap saja mempercayai kalian. Percaya bahwa kalian dapat mencapai kebudaan.
masih memperlakukan masing-masing dengan cara yang sama. Ini merupakan prinsip kebenaran yang sama. Kami dapat memahaminya. Orang-orang ini tak henti-hentinya memarahinya. Sada Paributa terus menggunakan kelembutannya, pengorbanannya dalam merespon. Namun biksu itu tetap saja berkata, dia adalah Sada Paributa. Bisu ini tak saja dipukuli orang. Berjalan menjauh, juga ada meneriaki di kerumunan. Saya tidak berani meremehkan kalian. Kalian semua dapat mencapai kebudayaan. Dengan cara seperti itu, dengan nada suara yang tinggi. Maka, dengan begitu, mereka semuanya memberi nama Sada Paributa atau selalu tidak meremehkan. Di atas menunjukkan bagaimana Sada Paributa tidak pernah membangkitkan pikiran apapun dalam menghadapi kondisi luar. Malah dapat bersabar tanpa merasa bersabar lagi. Menahankan gangguan pada tubuh. Ini juga menjelaskan asal-usul dari nama baiknya. Sekalipun kerap dihujat, dipukuli pentungan, atau dilempari batu. Selama banyak tahun, tidak pernah membangkitkan amarah. Tetap saja yakin sepenuhnya bahwa para makhluk semuanya kelak akan mencapai kebudayaan. Oleh karena itu, penggalan naskah sutra di atas menunjukkan bagaimana Sada Paributa tidak pernah membangkitkan pikiran apapun dalam menghadapi kondisi luar. Sada Paributa tidak pernah membangkitkan pikiran apapun dalam menghadapi kondisi luar. Ini cukup untuk kita pelajari. Bagaimana kita dapat melatih diri agar tidak merasa senang ketika sukacita dan tidak kaget saat musibah datang. Adakah cara agar kita tidak terpengaruh oleh kondisi luar atau menghadapi tantangan, hinaan, dan penghinaan dalam waktu yang lama, tetapi masih tetap tenang? Apakah ada cara untuk mengatasi situasi seperti ini? Tidak pernah membangkitkan pikiran apapun dalam menghadapi kondisi luar semacam ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini harus tidak pernah membangkitkan pikiran apapun. Harus dilakukan sejak awal, yaitu bersabar. Pertama-tama kita harus belajar bersabar. Bersabar terhadap kondisi luar. Bersabar sampai kondisi itu menjadi alami. Bukan kondisi yang berubah, tetapi pikiran kita yang berubah. Menjadi wajar untuk dimarahi. Oleh karena itu, dapat bersabar tanpa merasa bersabar lagi. Mampu bertahan berarti terhadap kondisi luar. Saya harus lebih bersabar. Saya harus bekerja lebih keras dan bersabar. Terus bersabar sampai keadaan tidak berubah dan hati kita tidak goyah. Bukan hanya bersabar, tetapi tidak ada yang perlu dipertahankan. Di kondisi luar ini semua orang memaki. Seakan-akan itu adalah percakapan antar satu dengan yang lain. Hanya kata-kata biasa. Jadi tidak ada makna khusus. Oleh karena itu, bersabar tanpa merasa bersabar lagi. Apa yang perlu dipertahankan? Tidak ada hal apapun sesuatu yang perlu dipertahankan. Hanya pikiran normal. Melatih diri seperti biasa, menghadapi kondisi luar memang seperti ini. Oleh karena itu, bersabar tanpa merasa sabar bukanlah bersabar tanpa kesabaran, melainkan bersabar tanpa merasa sabar. Bersabar, apa yang harus bersabar? Tidak ada apa-apa, jadi apa yang harus bersabar? Tidak pernah membangkitkan pikiran apapun dalam menghadapi kondisi luar lingkungan yang begitu buruk. Bagi kita, itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, bersabar tanpa merasa bersabar lagi. Menenangkan gangguan pada tubuh. Jika tubuh terluka dan ia masih bisa bertahan, ini juga tidak ada apa-apanya. Pukul saya bisa merasakan sakit, membuat tubuh saya terluka. Saya bisa sembuh. Ini tidak perlu perhitungan. Tidak ada yang namanya kesabaran. Ini adalah alamiah, sangat alami. Ini juga menjelaskan asal-usul dari nama baiknya. Jadi, semua orang sudah memberikannya nama yang sangat akurat, yaitu namanya Sada Paributa. Nama itu telah ditetapkan.
sekalipun kerap dihujat, dipukuli, pentungan, atau dilempari batu, tongkat batu selama banyak tahun. Jadi, orang-orang memberinya nama itu. Ini adalah proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak pernah membagikan amarah, tetap saja yakin sepenuhnya bahwa para makhluk semuanya kelak akan mencapai kebudayaan. Ini masih tentang satu kata, keyakinan. Tidak peduli betapa menjijikkannya makhluk hidup. Suatu hari, ketika sebab dan kondisi bertemu, mereka akan bertobat dan pergi ke arah yang benar. Mereka akan berjalan di jalan bodhisattva dan memiliki kesempatan untuk mencapai kebudayaan. Jadi, kita harus memiliki keyakinan yang mendalam bahwa makhluk hidup dapat mencapai kebudayaan. Inilah yang diyakini oleh bodhisattva yang tidak pernah meremehkan. Ini telah mencakup tuntas kesanti paramita, virya paramita, dan paramita lainnya. Dalam hati dan dalam pandangannya, hanya melihat ada Buddha dan bukan para makhluk. Benar-benar telah mencapai tingkatan di mana semua makhluk adalah Buddha, bahwa hati makhluk dan hati Buddha tiada beda. Tiada satu wujud lain yang tetap. Demikianlah kemurniannya. Ini telah mencakup tuntas kesanti paramita, virya paramita. Telah dapat menerima dan menuntun. Menerima dan menuntun adalah pelatihan diri kita. Segala sesuatu dapat masuk ke dalam batin kita yang paling dasar. Dengan sendirinya, tidak perlu dipelajari kembali. Sudah demikian adanya. Segala dharma ini pada dasarnya ada di dalam batin saya. Batin saya secara alami telah mencakup tuntas kesanti paramita, virya paramita. Telah ada di dalam batin, sudah menjadi hal yang alami. 6 paramita, berdharma atau dana paramita, kedisiplinan atau sila paramita, kesabaran atau kesanti paramita, upaya bersemangat atau virya paramita, meditasi atau dhyana paramita, kebijaksanaan atau prasna paramita. Berada di dalam kesabaran dan upaya bersemangat, barulah kita dapat mencapai konsentrasi atau meditasi, hingga mencapai tahap kebijaksanaan. Selalu bersumbangsi dan batin yang tak tergoyahkan. Dengan kebijaksanaan membimbing hingga ke pantai seberang. Kita harus dari pantai sini menuju pantai seberang. Harus menggunakan 6 jenis metode. Bodhisattva Sada Paributta menggunakan kesabaran dan upaya bersemangat. Tetap teguh, membimbing hingga ke pantai seberang. Membimbing semua makhluk menuju ke pantai seberang. Para makhluk ini kemudian memberi beliau nama panggilan yaitu Sada Paributta. Sehingga dalam batin Sadariputta hanya melihat Buddha. Karena setiap orang merupakan Buddha. Tidak ada para makhluk. Setiap orang merupakan orang baik. Tidak ada manusia awam. Sehingga dia sangat menghormati orang. Ini merupakan kesungguhan hati. Bukan sengaja tapi sepenuh hati. Batinnya menyatu dengan batin Buddha. Para makhluk merupakan Buddha, sehingga menyatu tersebut. Batinnya merupakan batin Buddha, sehingga batin para Buddha juga merupakan batin Buddha. Sehingga para makhluk merupakan Buddha. Telah sampai pada tingkatan demikian, bukan hanya berkata melalui mulut, tetapi merupakan upaya sesungguhnya. Sampai pada tingkatan demikian, sehingga selain Buddha masih ada wujud apa? Masih ada wujud para makhluk, wujud usia panjang. Tidak ada, hanya ada wujud Buddha. Sehingga dalam batin hanya ada Buddha. Tidak ada para makhluk. Artinya memperlakukan manusia sama seperti memperlakukan Buddha. Batin yang penuh rasa hormat, sehingga kemurniannya batin tidak ternodai sedikit pun. Begitu murni seperti cermin kebijaksanaan. Jika tidak, masih ada apa yang bisa diumpamakan. Kondisi batin Bodhisattva Sada Paributta. Bagaimana menghadapi kondisi luar? Masih bisa tetap tenang dan leluasa. Sangat tidak mudah, sehingga semua dari Bodhisattva Sadariputta semangatnya kita semua merupakan bagian pokok.
arah tujuan yang harus mulai dipelajari saat memasuki bagian pokok, sehingga semua orang harus bersungguh hati dan lebih bersungguh hati.